Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pencatatan keuangan sederhana. Pada bab ini kita akan lebih berfokus bagaimana pencatatan keuangan sederhana itu dilakukan. Untuk selengkapnya silakan amati video pembelajaran ini. Hal pertama yang dilakukan ketika akan melakukan pencatatan keuangan sederhana adalah harus menganalisis bukti transaksi. Jadi, sebelum bukti transaksi tersebut diproses lebih lanjut untuk dicatat dalam buku kas, maka kita harus menganalisis terlebih dahulu kebenarannya dan keabsahannya dengan cara 1. Menganalisis kebenaran perhitungannya, baik perkalian dan perjumlahan dari data yang ada. Kemudian kedua, menganalisis kelengkapan data yang tercatat dalam bukti transaksi dan diperiksa apakah sudah memenuhi prosedur yang berlaku. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis keabsahan bukti transaksi, seperti siapa saja pihak yang terlibat dalam penandatanganan dan siapa saja pihak yang berwenang dalam memberikan otorisasi. Bagaimanapun juga, bukti transaksi ini sangat penting dalam pencatatan keuangan sederhana karena banyak beberapa kasus ketika kita melakukan pencatatan keuangan sederhana tanpa menganalisis lebih lanjut bukti transaksi, maka itu akan risiko mengalami penipuan ya, atau mungkin bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dalam setiap bukti transaksi setidaknya memuat informasi yaitu tanggal terjadinya, jumlah uang yang tercantum dalam transaksi, serta pihak yang terlibat dalam transaksi. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang buku kas. Jadi, kas adalah alat pembayaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Nah, jenis kas ini ada banyak ya yang biasanya berlaku dalam perusahaan. Di antaranya satu, yang pasti adalah uang tunai. Kita di sini sudah tahu ya uang tunai itu apa. Uang tunai adalah uang kertas dan uang logam yang sah berlaku dalam suatu negara. Kemudian ada cek, surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai simpanan di bank agar memberikan sejumlah uang kepada pembawa cek. Kemudian yang ketiga, postal money order, sejenis pos wesel yang dapat diuangkan di kantor pos setiap saat. Keempat, ada kasir cek, cek yang dibuat oleh suatu bank berupa surat perintah membayar dari bank kepada kasir. Kemudian yang kelima ada traveler check, yaitu cek perjalanan yang dikeluarkan oleh suatu bank untuk kepentingan orang yang berpergian. Kemudian yang keenam ada money order, surat perintah bayar yang dapat ditukar dengan uang setiap saat oleh orang yang disebutkan dalam surat tersebut. Yang ketujuh adalah simpanan di bank. Nah, di sini kita dapat melihat beberapa contohnya. Yang pertama ada traveler check dari Bank Polski atau dari negara Polandia. Kemudian ada money order, ada postal money order. Kemudian di bawah postal money order ada cek yang dikeluarkan oleh Bank BCA. Terus ada kasir cek yang dikeluarkan oleh Bank HSBC. Untuk selengkapnya kalian bisa melihat di Google ya, itu lebih banyak lagi biar kalian lebih tahu bentuk-bentuk dari berbagai jenis kas. Selanjutnya akan kita bahas adalah bentuk buku kas. Yang pertama adalah bentuk stafel. Pada bentuk ini buku kas disusun ke bawah dan saldo diletakkan pada bagian samping dengan kolom debit dan kredit. Nah, ini contohnya yang bisa kalian amati bentuk buku kas stafel. Selain bentuk stafel, ada juga bentuk skonto dalam buku kas. Bentuk skonto ini buku kas dipisahkan antara aktiva dan pasifanya. Bisa kalian amati pada sisi sebelah kiri, kas piutang gedung itu adalah aktiva atau aset atau harta yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Sedangkan pada sisi sebelah kanan ada utang usaha dan modal adalah bagian dari pasiva. Selanjutnya akan kita bahas adalah prosedur pencatatan keuangan sederhana. Bagaimana prosedurnya? Yang pertama adalah cek semua bukti transaksi yang ada. Kedua, kelompokkan bukti-bukti transaksi menjadi dua, yaitu bukti transaksi penerimaan dan bukti transaksi pengeluaran. Jadi dikelompokkan atau dipisah.
Kemudian lakukan pencatatan atas transaksi keuangan dan atur secara kronologis. Maksud kronologis di sini adalah diurutkan berdasarkan tanggal dan bulan yang termuda. Yang keempat, catat setiap transaksi penerimaan ke dalam bukti kas masuk. Sedangkan yang kelima, catat setiap bukti transaksi pengeluaran ke dalam bukti kas keluar. Terakhir, gunakan cara atau sistem yang tetap dan baku. Terakhir, di sini kita akan berarti bagaimana pencatatan keuangan sederhana itu dilakukan. Di sini ada kasus dari PT Garda Sejahtera. Pada tanggal 1 Februari 2018, kas kecil diisi sebesar 1 juta. Langsung coba kita pindahkan. Kita lihat ke sebelah sisi kiri ya, di situ ada kolom pencatatan keuangan sederhana. Ini kolom standarnya ya. Kalau seperti ini maka dia pakai bentuk stafel ya. Ada sisi debit dan kreditnya. Kita tulis tanggal 1, nomor buktinya 01-M. 01 itu urutan transaksi pada setiap bulannya. Kemudian M adalah bukti kas masuk. Karena kas kecil diisi, otomatis kan kas bertambah. Maka nominal 1 juta dituliskan di sisi debit. Kemudian jumlahnya atau saldonya adalah 1 juta. Lanjut, berdasarkan bukti pengeluaran selama bulan Februari 2018, PT Garda Sejahtera mengeluarkan dana kas kecil yaitu tanggal 2. Keterangannya biaya langganan koran Republika sebesar 50.000. Coba kita pindahkan ke pencatatannya. Tanggalnya ditulis tanggal 2, nomor buktinya 01-K. K ini adalah kas keluar. Jadi kita pisahkan antara kas masuk dan kas keluarnya. Ureannya adalah biaya langganan koran Republika. Kreditnya di situ adalah 50.000. Jadi biaya langganan ini kan kas keluar kan. Otomatis dia sisi kredit, maka jumlah atau saldonya 1 juta dikurangin 50.000, yaitu sebesar 950.000. Intinya ketika kasnya itu bertambah maka dia kategori kas masuk dan posisi nominalnya di debit, sedangkan ketika kasnya itu berkurang maka dia kategori kas keluar dan nominalnya pasti di sisi kredit. Coba biar lebih paham lagi kita berlanjut ke tanggal 3. Di situ ada membeli snack tamu sebesar 30.000. Kita pindahkan. Tanggal ditulis tanggal 3, nomor buktinya 02 sesuai urutannya, garis miring K, kas keluar, ureannya membeli snack tamu, kemudian sebesar 30.000 kita tuliskan di sisi kredit karena dia kas keluar. Terus saldonya atau jumlahnya 950 dikurangi 30.000 yaitu 920.000. Terus seperti itu sampai akhir tanggal 25 membeli ATK sebesar 100.000 pun dia masuk ke kas keluar, maka nomor bukti ditulis 14 sesuai urutannya, garis miring K, kas keluar, urean membeli ATK dan nominal 100.000 di sisi kredit. Nah, terakhir jumlah debit dan kreditnya kalian jumlahkan ya. Di situ harus balance antara debit dan kreditnya. Mungkin ini dulu untuk latihannya, nanti kita akan lebih lanjut, semoga bisa dipahami. Demikian video pembelajaran kali ini, mohon maaf bila banyak kesalahan, semoga bisa dipahami. Sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.